Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hi, I'm Sheila, student of the University of Indonesia. Proudly represent a place with beautiful natural site and historical heritage, Banten. As a place with the shadow of Sultanate shows our existence are stick with Islamic kingdom. These places, Keraton Surasawan and Kaibon, are a proof of the former Sultanate towards his loyalty to his family and rebellion against the colonies. Came out from the darkest time, here we are, Banten with a whole of world pleasures. Synergized province with its natural resources, enormous industrial area, well-connected infrastructure, and uphold the tolerance. That's why this potential needs to be strengthened to achieve prosperity for society's benefit. Banten Jawara, I'm Sheila from Banten Province, ready for Scilab 2023. Scilab inspire the generation. Hai Sobat Dispora, kembali lagi dengan saya di Gelanggang Inspiratif Dispora Beraksi. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu pemudi berprestasi yang kemarin lolos PPAN tingkat provinsi mewakili Kota Tangerang yaitu Sheila Zafira. Yuk kita ngobrol bareng. Selamat pagi sahabat, ketemu lagi di Gelanggang Inspirasi Dispora Beraksi. Kita pagi ini istimewa sekali ketemu putri Kota Benteng, Kota Tangerang yang sangat berprestasi. Siapa itu? Sheila Zafira. Ini siapa lengkapnya? Namanya Sheila Zafira, Pak. Oh, Sheila Zafira. Apa itu artinya? Artinya itu buah hati yang membawa keberuntungan. Gitu. Wih, Insya Allah. keren. Ya, buah hati yang membawa keberuntungan. Ini kalau beruntung mana aja ya, enak aja ya. Nah, ini sahabat, ini panggilnya Sheila ya? Iya, betul, Pak. Sheila ini kemarin seleksi PPAN lolos mewakili Kota Tangerang, lolos juga Provinsi Banten, akhirnya mewakili Provinsi Banten Indonesia untuk penukaran pemuda antar negara yang kebetulan tahun ini ke Singapura. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Sheila tinggalnya di mana? Alhamdulillah untuk sekarang ini saya tinggal di Larangan ya, Pak. Oh, Kecamatan Larangan, spesifiknya mungkin di daerah sebelah Ciledug gitu, Pak. Ciledug. Iya. Kelurahan apa nggak tuh? Ini saya ingat kelurahan di mana? Larangan Indah, Pak. Oh, Larangan Indah, ya. Ya, larangan, tapi nggak semuanya dilarang. Sholawat juga nggak dilarang di sana ya. Ya, namanya si larangan. Oke, ini putri Larangan ini kuliah di mana? Katanya kuliah. Betul, jadi untuk sekarang ini saya lagi ada di semester akhir. Saya ini angkatan 2019, saya berkuliah di Universitas Indonesia. Jurusan apa itu? Jurusan Manajemen Keuangan. Wih, keren. Semester akhir ya? Semester akhir, insya Allah. Semoga lulus, amin. Amin. Kumlot, amin. Amin. Kalau kumlot sebetulnya kan nilainya belakang-belakang dilihat ya. Iya, betul. Ya, kalau A semua, yang lain 1, 2, B plus bisa kumlot. Bisa. Nah, oke, ini jurusan manajemen ya. Manajemen semester akhir. Kita pengen nanya-nanya dulu. Adik, kakak nomor berapa di keluarga? Saya ini anak kedua dari 2 bersaudara, kakak saya perempuan. Kebetulan jarak bedanya 6 tahun. Oh, gitu. Cuman gak kelihatan kayak 6 tahun, Pak. Karena saya suka dikira kakaknya. Oh, gitu ya. Terus adik ada? Enggak, saya berdua bersaudara aja. Berdua bersaudara saja. Bapak masih ada ya? Masih, lengkap. Ibu juga masih ada. Ini keren. Bapak siapa namanya? Bapak Muhammad Taufik. Bapak Muhammad Taufik. Izin Bapak, saya mau bersama putri Bapak hari ini ya, Pak Taufik dan Ibu. Nah, saya ingin nanya, bagaimana proses seleksi ini kan kemarin saya kedatangan teman-teman OKP yang pengen ikut seleksi tahun depan juga. Saya bilang ya boleh banget ya. Tentunya jangan sampai kalau gagal kecewa ya, karena pesertanya banyak, yang lolos cuma 1-2 kan ya. Saya ingin mendengar Sheila kemarin ikut seleksi kota, diseleksi ya? Betul, diseleksi, Ya, Pak. berapa? Jadi untuk seleksinya itu kan awal mulanya saya tahu dari program ini itu, saya tahu dari ayah saya. Itu juga berawal dari broadcast, dari broadcast grup gitu ya, Pak. Grup RT, terus tiba-tiba
ayah saya ngasih tahu nih, nih Dek coba ikut kegiatan Hmm. ini gitu. Karena saya iseng ada waktu luang, saya daftar. Nah dari daftar situ banyak beberapa persyaratan seperti berkas-berkas udah perlu dipersiapkan dari awal. Nah pas kedatangan saya pertama ke Dispora ini gitu ya, saya mengajukan berkas, kemudian langsung ada seleksi-seleksi awal gitu ya, ada tes TPA, kemudian tes bahasa Inggris, lalu ada interview gitu ya bersama alumni dan beberapa juri-juri lainnya, dan yang terakhir itu kita ada tes unjuk bakat gitu Pak. Jadi cukup padat juga nih Pak waktu seleksi gitu, tapi Unjuk bakatnya sila apa itu? waktu itu saya unjuk bakatnya speech Pak, Wow. speech bahasa Inggris gitu Keren. terkait dengan kepemudaan gitu, karena kan banyak pemuda-pemuda yang saya ngeliat tuh Ada kayak yang tari, ada yang saya lihat ya. ada banyak banget Pak, ada tari, ada debus juga gitu kan, Hmm. menarik banget. Kemarin tuh saya ngeliat bahwa kalau anak-anak pemuda ini punya bakat sebenarnya Pak, cuman mereka mungkin kurang ada wadah gitu Ya. untuk mereka salurkan, tapi di sini ngelihat ada tes ini mereka menunjukkan potensinya, semua diekspor ya. semua betul gitu. Jadi kompetitif, kelihatan kompetitif Iya, seleksinya. dan optimis semua sih Pak untuk Wah. kayaknya kita pilih gitu. Tapi nggak ada yang nawari kalau pengen lolos bayar segini nggak ada ya? Oh nggak ada, for free. Ini catatan sahabat. Jadi besok tahun besok kalau Dispora buka, ini podcastnya sampai ke RW kan, berarti kita bikin flyer untuk sahabat-sahabat pemuda di seluruh kota Tangerang yang ingin ikut, sangat nanti juga kita akan edarkan kembali gitu untuk besok. Nggak tahu nasional besok antar negaranya mana, tapi Iya. yang tahun ini Singapura ya. Ke Singapura betul Pak. Wah, rencana berangkat kapan? Rencana saya dengar itu akan berangkat di bulan Juli tahun ini gitu. Jadi untuk persiapannya gitu di bulan Tapi Juli. kemarin setelah kota seleksi lolos, di provinsi seleksi lagi ya? Diseleksi lagi Pak. Ya, sahabat nih, jangan coba, oh udah menang di kota terseleksi pasti lolos tidak. Di provinsi diseleksi Masih kembali. ketemu lagi. Sekali lagi di provinsi diseleksi kembali dan lolos lagi ya. Alhamdulillah lolos, Nah, Pak. ini keren sila ini. Harapannya memang pemuda kota berkualitas ya, seleksi-seleksi begini bisa lolos, bisa unjuk kemampuan yang kompetitif gitu, ya unggul gitu, keren. Sila, ini kan sudah lolos. Rencana bulan apa? Juli Pak untuk keberangkatannya. Barang katanya informasinya mau sidang skripsi Iya juga. betul Pak. Makanya nih saya mengatur strategi Iya. supaya gimana skripsi tetap jalan, pertukaran tetap jalan Oh, gitu, gitu. ya. Jadi saya pengen ya dipercepat aja skripsinya di bulan Juni supaya Juli kita bisa berangkat dengan tenang gitu. Karena kan mewakili Banten dan Tangerang juga nih Pak. Ya nanti kita support, moga-moga provinsi bikin surat ke kampus Iya, ya. siap. Allah berkehendak bisa maju. Betul. Biar sukses semuanya. Amin, Amin. amin, amin. Moga-moga sukses skripsinya. Ini kalau saya dosen pembimbingnya sih saya seperti itu. Ya, oke. Ini proses sudah oke, seleksi dan insya Allah besok berangkat. Apa ada cerita dalam perjalanan seleksi ini Sila di PPAN ini seleksinya apa yang ada cerita khusus nggak, apa yang bisa diambil hikmahnya dari seleksi ini? Paling berkesan saat proses seleksi baik itu di Kota Tangerang ataupun di Banten tuh ada ceritanya masing-masing Pak. Saya di sini karena tipikal orang yang suka berkenalan dengan orang baru, jadi ketika ketemu orang baru saya senang gitu. Karena banyak cerita-cerita dari mereka yang jadi pembelajaran juga buat saya. Saya kayak cerita hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Kayak di Kota Tangerang saya bertemu dengan teman-teman dengan berbagai background gitu ya Pak. Ada yang sudah bekerja, ada yang kerja sambil kuliah gitu. Dia menceritakan bagaimana perjuangan mereka di situ. Nah itu jadi pembelajaran juga buat saya. Jadi sambil saya seleksi, saya juga dengar-dengar cerita dari mereka seperti itu. Nah kalau untuk di Banten itu sendiri, saya jadi banyak mengenal Provinsi Banten Pak. Karena rata-rata peserta-peserta dari Provinsi Banten itu sendiri udah mengenal Banten banget Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi dia sangat memberitahu informasi ke saya tentang Banten tuh sebenarnya ada apa aja gitu. Mengenali potensi-potensi di Banten, terus juga banyak diskusi soal isu-isu yang ada malah Pak. Knowledge-nya malah nambah. Tiba-tiba saya bahas tentang Ukraine, terus tiba-tiba bahas soal perminyakan kemarin sempat langka. Itu jadi knowledge-nya jadi lebih luas Pak. Nah, itu karena dengan bersama orang-orang Banten di saat seleksi provinsi itu menarik di sana. Itu cerita unik juga di sana seperti itu. Ini keren anak-anak muda Kota Tangerang ya. Wah ini seleksi menambah. Sekarang pengen sukses kan minimal dua hal.
punya jaringan, Iya. menguasai teknologi kan, ya dua hal ini yang memang tidak boleh. Anda nggak punya jaringan hari ini, bisnis apa sulit lah, ya bisa survive sulit. Punya jaringan. Ini bagian yang ikut seleksi kan jaringannya nambah Betul. ya, kenalannya nambah. Udah masuk grup. Ada Pak. Ya, Udah ada grup-grup ya. peserta. Ya, ini penting sekali untuk anak-anak muda. Ini keren, sudah mau akhiri kota dan ini kandidat besok bisa jadi pembina apel di Hari Sumpah Pemuda. Wah. Terima kasih. Ya, kalau kita gitu ada event upacara Sumpah Pemuda itu dari pembaca doa, membaca Undang-Undang Dasar sampai pembina apelnya itu memang seluruhnya anak muda. Anak muda. Anak-anak muda Kota Tangerang yang berprestasi. Wah, yang di olahraga, yang di kepemudaan seluruhnya yang berprestasi. Moga-moga jadi kandidat sila. Wah, satu-satunya ini. Pembina apel perempuan keren ini. Oke, sila. Ini sudah punya cita-cita yang terpendam nggak? Biar teman-teman dengar. Sila itu punya cita-cita apa sih? Sebenarnya untuk cita-cita karena sekarang ini saya lagi melanjutkan pendidikan saya nih menuju skripsi dan sidang ini, ada rencana saya untuk lanjut sih Pak, melanjutkan studi untuk lebih perdalam lagi knowledge saya karena memang saya backgroundnya di ekonomi dan bisnis, pengen lanjut yang sekitaran bisnis Sama juga. ya, linear lah ya. Iya, dan ditambah saya juga punya bisnis gitu Pak. Woi. Wah, jadi biar Buka semakin dulu dikit nih. spill dikit. Bisnisnya apa ini sekarang? Jadi untuk bisnisnya sekarang ini bergerak di bidang makanan ya Pak, food and beverage. Kita udah jalan sebenarnya dari tahun 2019 pas lagi COVID, itu bekerja sama ibu saya. Nah ini sifatnya tuh home production Pak, jadi kita bikin sendiri gitu. Kita tahu sendiri nih taste-nya kayak gimana. Nah untuk jualannya tuh kita ada kue, macam-macam kue, terus kita ada pasta, bahkan sempat jual pizza juga Pak, kita Ini bikin harus sendiri. di-endorse ini. Oh. Ya. Ntar saya kapan-kapan nanti sama kru Saya ke rumah. sediakan Pak. Kita endorse, keren. Jadi ini salah satu teman-teman mahasiswa bisa kok ada ruang waktu. Jadi jangan nunggu belajar bisnis itu nunggu kuliah lulus dulu. Ya kalau memang ada waktu untuk proses pembelajaran itu lebih bagus. Ya, ya juga sebetulnya anak kandung saya sendiri itu sama. Ya Punya sambil bisnis. kuliah manajemen juga gitu. Ya sudah sambil belajar usaha. Wah keren. Tadi pengennya nanti lanjutnya keluar atau di dalam negeri nih? Wah, kalau untuk rencana itu sebenarnya insya Allah pengennya di luar negeri Pak, karena mendengar isu-isu kalau di luar negeri kita dapat koneksi kan lebih luas lagi ya Pak, Iya, bukan iya. cuma di dalam negeri aja, Benar, kita benar. mancanegara terus juga knowledge-nya lebih banyak, terus kita ngelatih komunikasi juga karena kan sekarang bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu udah common banget ya Pak, gitu. Jadi rencana pengen di luar negeri, insya Allah. Luar negerinya Jerman, Inggris. Kalau biasa bisnis lebih kemana? Biasanya kalau bisnis itu lebih banyak di Inggris ya Pak. Oh, Inggris. Gitu. Inggris dan Amerika gitu. Keren ya, sudah selalu ya. Kalau anak-anak muda itu pengennya meningkatkan skillnya, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan knowledge-nya, itu mah keren ya untuk bisa survive ya. Oke, boleh nggak pesan sedikit buat anak-anak muda Kota Tangerang? Nah, kan di saat kayak begini masih ada orang tawuran. Betul. Keprihatinan kita ya, ada tawuran, ada juga masih narkoba. Sekarang penjara dipenuhi anak muda kita bukan karena nyopet, bukan karena narkoba. Ada juga masih anak-anak kita kegiatan-kegiatan yang mohon maaf tidak membuat masa depannya lebih bagus. Coba ada nggak saran buat teman-teman anak muda Kota Tangerang? Silakan. Baik, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya Pak, ngelihat anak pemuda itu penting banget kita bisa aware terhadap peluang-peluang yang ada, dan juga kita harus tahu nih kita potensinya tuh ke arah mana, skill kita dan talent kita ke arah mana. Dari situ kita melihat peluang, ngelihat kita juga punya skill, masuklah kita di situ untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi hal-hal seperti yang tawuran atau misalnya penyalahgunaan narkoba itu udah dikesampingkan karena kita ngelihat kita itu punya nilai, punya value yang penting gitu Pak. Yeah. Ketika kita punya value, ada opportunity, ada peluang,
Nah, di situ kita bisa mengembangkan diri kita ke depannya gitu, Pak. Jadi, kita sebagai pemuda harus bisa tahu value-nya seperti apa. Iya. Keren kan, sahabat? Ini. Jadi value-nya di mana? Wah, kompetensinya di mana? Betul. Biasanya kalau kompetensinya menyatu dengan hobinya, itu bahan untuk jadi Iya. sukses. Ya, hobinya dagang, kompetensinya Iya, dagang. dagang. Wah, Wah, pasti lulus jadi. sejalannya. Ya, ini sukses selalu. Terima kasih Sila Jafira. Terima kasih banyak Pak Komandan sudah mengundang Sukses saya. selalu. Terima kasih. Sahabat, semoga kita ketemu lagi di podcast mendatang, ketemu anak-anak muda yang kreatif, berprestasi. Dan pesan kami, yuk saatnya muda diisi hal-hal yang positif. Tangerang, ayo. Ayo. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Sila, terima kasih.